Lalu siang ku diucapkan, sekali lagi ku ingin kau mengerti, rasa cinta ini sungguh sangat menyakiti. Berikut adalah kabel koaksial, yakni suatu jenis kabel yang diperuntukkan sebagai media transmisi terarah guna kepentingan perpindahan arus data dalam dunia jaringan komputer. Di kabel koaksial ini terdiri dari berbagai jenis. Yang pertama adalah kabel tembaga atau center core. Kabel tembaga yang terletak di tengah-tengah berfungsi sebagai media konduktor listrik. Yang kedua adalah lapisan plastik atau elektrik insulator. Lapisan plastik ini berfungsi sebagai pemisah antara kabel tembaga dan lapisan metal atau metallic shield yang melingkupinya. Kemudian, yang ketiga adalah lapisan metal atau metallic shield. Lapisan metal ini berfungsi sebagai pelindung terhadap gangguan interferensi elektromagnetik yang berasal dari sekeliling kabel. Dan yang terakhir yaitu lapisan plastik atau plastic jacket. Lapisan plastik ini berfungsi sebagai pelindung bagian terluar dari kabel itu sendiri. Sekian dari saya mengenai pengertian dan fungsi dari bagian-bagian kabel koaksial. Berikut adalah kabel UTP. Kabel UTP adalah jenis kabel terbuat dari bahan pengantar tembaga, mempunyai isolasi dari plastik dan terbungkus oleh bahan isolasi yang dapat melindungi dari api dan juga kerusakan fisik, tetapi tidak memiliki pelindung dari interferensi elektromagnetik. Namun jenis kabel ini banyak digunakan karena harga yang relatif murah dan fungsinya yang memang sudah sesuai dengan standar yang diharapkan. Kabel UTP sendiri terdiri dari 4 pasang inti kabel yang saling berbelit, di mana masing-masing pasang mempunyai kode warna yang berbeda. Fungsi warna kabel UTP. Kabel orange berfungsi sebagai media penghantar paket data. Kabel berwarna putih orange berfungsi sebagai media penghantar paket data. Dan yang berwarna hijau, kabel berwarna hijau ini berfungsi sebagai media penghantar paket data. Dan yang biru berfungsi sebagai media penghantar paket suara. Dan yang berwarna coklat berfungsi untuk menghantarkan tegangan DC. Sekian pengertian dari kabel UTP. Ini adalah kabel fiber optik. Fiber optik adalah sebuah teknologi kabel yang menggunakan benang atau serat kaca atau plastik untuk mengirimkan data. Kabel fiber optik terdiri dari seikat benang kaca yang masing-masing mampu mentransmisi pesan modulasi ke gelombang cahaya. Serat kaca biasanya memiliki diameter sekitar 120 mikrometer dengan yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain hingga jarak 50 km tanpa menggunakan repeater. Sinyal-sinyal gelombang dapat berupa pengkodean, komunikasi suara, atau data komputer. Berikut adalah bagian-bagian dari kabel fiber optik. Yang pertama adalah pelindung kabel atau kabel jacket yang merupakan bagian kulit pembungkus terluar untuk melindungi seluruh bagian kabel. Yang kedua adalah pelindung fiber atau strengthening fibers, berfungsi menjaga kabel dari benturan keras. Yang ketiga yaitu lapisan plastik atau coating, berfungsi menjaga kabel dari tekukan. Yang keempat adalah lapisan tipis atau cladding, yang berfungsi sebagai pembatas yang memuat gelombang cahaya sehingga data dapat ditransmisikan. Yang terakhir adalah fisik medium utama atau core, berfungsi sebagai medium transmisi data. Akan dapat mencapai 1000 MB per second. Kelebihan dan kekurangan dari kabel jaringan fiber optik.
Kabel jaringan fiber optik dapat beroperasi dengan kecepatan yang sangat tinggi dalam membawa informasi atau data, bahkan lebih tinggi dibanding kabel jaringan koaksial ataupun kabel twister pair. Kecepatan transfer datanya bahkan dapat mencapai 1000 MB per sekon. Bandwidth kabel jaringan fiber optik tak perlu diragukan lagi karena mampu membawa paket-paket dengan kapasitas besar, bisa tembus 1 GB per detik. Kabel jaringan fiber optik dapat mengirim sinyal lebih jauh dibanding kabel jaringan jenis lainnya, bahkan tanpa memerlukan perangkat penguat sinyal seperti repeater atau lainnya. Kalaupun dibutuhkan, penguat sinyal tidak perlu dipasang setiap 5 km seperti kabel-kabel jaringan lainnya, melainkan cukup dipasang setiap 20 km saja. Kemampuan kabel jaringan fiber optik yang tahan lama dan tidak gampang rusak membuatnya jadi lebih efisien dibandingkan kabel jaringan lainnya karena biaya perawatan pun jadi kian murah. Tak berbeda jauh dengan kabel jaringan STP, kabel jaringan fiber optik juga kuat terhadap interferensi elektromagnetik yang berasal dari sekitar kabel. Kekurangan kabel jaringan fiber optik. Dalam proses instalasi kabel jaringan fiber optik diperlukan beberapa alat khusus berupa perangkat elektronik yang untuk saat ini memang masih sangat mahal. Alhasil tidak semua orang bisa ataupun mampu menggunakan kabel ini sebagai media pendukung dalam instalasi sebuah jaringan komputer. Dalam proses pengiriman sinyal, karena harus melakukan perubahan sinyal listrik ke sinyal optik terlebih dahulu, maka kabel jaringan fiber optik menuntut adanya sumber cahaya yang kuat untuk melakukan pensinyalan seperti alat pembangkit listrik eksternal. Kabel jaringan fiber optik ditakutkan bisa menyerap hidrogen sehingga dapat menyebabkan loss data. Mengingat kabel jaringan fiber optik menggunakan gelombang cahaya untuk mentransmisikan data, maka kabel jaringan jenis ini tidak dapat diinstal dalam jalur yang berbelok secara tajam atau menyudut. Jika terpaksa harus berbelok, maka harus dibuatkan belokan yang melengkung. Jenis-jenis kabel fiber optik. Terdapat dua jenis kabel fiber optik. Yang pertama adalah single mode, yaitu kabel yang memiliki inti core yang relatif kecil dengan diameter sekitar 0,00035 inch atau 9 mikron. Yang kedua adalah multimode, yaitu jenis kabel yang lebih besar dibanding milik kabel fiber optik jenis single mode, yakni berdiameter sekitar 0,025 inch atau 62,5 mikron, yaitu diameter dari core fiber optik tersebut. Dan yang saya pegang ini adalah jenis kabel fiber optik, yaitu multimode.